Namaku Baskoro. Tahun ini usiaku menginjak 47 tahun. Di mata orang-orang desa ini, aku adalah pria yang sudah selesai dengan hidup. Mereka memanggilku Pak Baskoro, bukan karena jabatan, tapi karena deretan gudang beras dan truk-truk yang setiap hari keluar masuk dari gerbang rumahku. Sawah warisan ini aku kembangkan dengan keringat sendiri hingga menjadi kerajaan kecil. Semuanya berjalan otomatis, seperti mesin yang sudah disetel rapi. Tapi di balik tembok rumah besar ini, aku hanyalah seorang pria yang terpenjara dalam kesunyian yang amat sangat rapi. Istriku pergi tahun 2021 saat pandemi merenggut napasnya. Sejak hari itu, rumah ini terasa lebih luas sekaligus lebih kosong. Langkah kakinya di dapur, suara piring yang beradu, hingga deru napasnya di sampingku saat malam, semuanya lenyap begitu saja. Anak-anakku sudah pergi mengejar hidup mereka sendiri, meninggalkanku bersama janji yang aku buat untuk mereka, bahwa aku tidak akan pernah menikah lagi, bahwa ibunya tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Aku cukup, satu wanita saja seumur hidupku. Tadinya aku pikir aku kuat. Tadinya aku pikir rutinitas pagi di sawah dan malam memeriksa laporan keuangan sudah cukup untuk membunuh waktu. Tapi belakangan ini, mesin yang sudah kusetel rapi ini mulai bergetar. Ada lubang di dadaku yang tidak bisa diisi oleh angka-angka di laporan bank. Aku sering duduk di teras ini, menatap kegelapan halaman, bertanya-tanya pada bayangan pohon mangga tua itu. Kurang apa lagi hidupku? Mengapa di usia sematang ini, aku justru merasa gelisah seperti remaja yang baru mengenal dunia? Sesuatu yang asing mulai merayap masuk, sebuah getaran yang tidak seharusnya ada. Rasa yang menuntut, rasa yang ingin dekat, dan itu sungguh menyiksaku. Siang itu, matahari terasa sangat terik, tegak lurus di atas kepala, menyengat kulit hingga ke pori-pori terindalam. Aku berdiri di bawah bayangan pohon, agak jauh dari kerumunan pekerja yang mulai berhamburan menuju sungai kecil di pinggir sawah. Awalnya, semua tampak biasa saja. Sebuah rutinitas setelah lelah bergelut dengan lumpur. Namun tiba-tiba, pandanganku berhenti pada satu orang, Dharma. Dia salah satu kuli di sawahku, pria pendiam dari desa tetangga yang usianya mungkin belum genap 40 tahun. Tubuhnya terbentuk oleh kerja keras bertahun-tahun, padat, kokoh, dan tanpa celah. Aku tidak tahu mengapa mataku menolak untuk beralih. Aku memperhatikannya berdiri di tengah aliran air. Cahaya matahari memantul pada permukaan air dan kulitnya yang basah. Gerakannya sederhana, hanya menyiramkan air ke bahunya yang lebar. Tapi entah kenapa, di mataku, pemandangan itu terasa begitu menuntut. Jantungku mulai berulah. Ada detak yang tidak beraturan. Sebuah getaran yang membuatku merasa sangat bodoh, sekaligus merasa tidak pantas. Aku ini laki-laki, dan dia juga laki-laki. Selama hidupku, aku tidak pernah sekalipun memikirkan hal-hal yang menyimpang seperti ini. Tidak pernah. Tapi siang itu, ada sesuatu yang terpicu di dalam dadaku. Lebih dari sekedar kagum, ada rasa ingin tahu yang sangat dalam. Rasa ingin mendekat yang membuat napas ini terasa sesak. Aku cepat-cepat memalingkan wajah, merasa kotor karena telah membiarkan pikiranku berkelana terlalu jauh. Aku memutuskan untuk pulang. Namun bayangan kulit yang basah dan aroma tanah di sungai itu seolah menempel di ingatanku, terbawa hingga ke kamar yang sunyi, hingga ke dalam mimpi yang mulai mengganggu tidurku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Pagi itu, kepalaku terasa sangat berat. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena pikiranku penuh oleh sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang kulihat di sungai kemarin hanyalah selingan singkat. Aku bukan anak muda lagi. Kenapa ada gejolak yang seaneh ini? Apakah ini yang mereka sebut puber kedua?
Aku mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air dingin mengalir di kepalaku, berharap aliran itu bisa menghanyutkan bayangan Dharma dari ingatanku. Setelah subuh, aku terdiam lebih lama di atas sajadah, mencari jawaban dalam kesunyian, tapi tidak ada yang menjawab. Aku mencoba lari ke kantor gudang beras, menjauh dari sawah, menjauh dari tempat pria itu berada. Aku menyibukkan diri dengan laporan distribusi, stok beras, dan tanda tangan kontrak, mencoba menjadi mesin yang dingin kembali. Tapi di dalam sini, di balik dada yang tertutup kain koko ini, kegelisahan itu tetap tidak mau pergi. Mataku terus melirik jam, seolah-olah aku sedang menunggu sesuatu yang tidak jelas. Sampai akhirnya mandor datang membawa laporan irigasi. Seharusnya aku bisa memutuskan lewat telepon, tapi mulutku justru berkhianat. Aku bilang padanya, aku akan datang ke sawah sore kini. Saat kata-kata itu keluar, aku tahu aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Langkah kakiku terasa terlalu ringan untuk sekedar urusan kerja. Ada sesuatu yang kucari, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Aku merasa seperti melangkah ke wilayah terlarang, melanggar janji yang kubuat di depan makam istriku. Namun semakin keras aku menolak, semakin kuat tarikan itu merenggut waras duniaku. Aku mulai takut, bukan pada Dharma, tapi pada diriku sendiri yang mulai terbiasa dengan keganjilan ini. Sore itu, langkahku terasa lebih berat dari biasanya saat memijak tanah sawah yang lembab. Aku berpura-pura sibuk, berbincang dengan mandor tentang irigasi dan pupuk. Tapi mataku terus mencari-cari tanpa bisa kuperintah. Hingga akhirnya aku menemukannya. Dharma. Dia sedang mengangkat karung pupuk yang besar. Urat-urat di lengan dan lehernya menegang, menunjukkan beban yang tidak ringan. Bajunya basah kuyup oleh keringat, menempel ketat pada tubuhnya yang kokoh. Saat dia menyadari kehadiranku, dia berhenti sejenak, meletakkan beban itu, lalu mengangguk dengan sopan. "Selamat sore, Pak," ucapnya dengan suara rendah yang serak. Aku tertegun. Jantungku tiba-tiba berdetak sangat cepat, memukul-mukul dinding dadaku dengan keras. "Iya, sore Dharma." Hanya itu yang sanggup keluar dari mulutku. Tidak ada dialog panjang, tidak ada senyum yang berlebihan, tapi di antara kami ada sesuatu yang tidak terlihat namun terasa sangat menyesakan. Aku bisa mencium aroma tanah yang basah dan uap hangat dari tubuhnya yang lelah. Suhu udara sore itu seakan naik beberapa derajat saat dia berdiri begitu dekat. Aku merasa bodoh, aku merasa telanjang di bawah tatapannya yang sederhana itu. Seolah-olah dia bisa membaca semua kekacauan di dalam kepalaku. Aku segera memalingkan wajah, berpura-pura memeriksa tanaman padi yang bahkan tidak kulihat warnanya. Aku ingin rasa ini berhenti. Aku ingin detak jantung ini kembali normal. Tapi semakin aku mencoba berpaling, semakin kuat bayangan bahunya yang lebar itu menghantui setiap tarikan nafasku. Aku terjebak dalam permainan yang kubuat sendiri, di atas tanah yang seharusnya menjadi tempatku berkuasa. Namun kini aku merasa dialah yang memegang kendali atas seluruh nafasku. Sore itu, aku memilih duduk di gubuk pinggir sawah, mencoba mengatur nafas yang entah mengapa terasa pendek-pendek. Tiba-tiba, bayangan tubuh yang tegap itu menghalangi cahaya matahari yang masuk ke gubuk. Dharma datang. Dia melangkah mendekat dengan tenang, membawa botol air minum di tangannya. "Permisi, Pak. Ini minumnya," ucapnya pelan. Suaranya yang berat bergema di ruangan kayu yang sempit itu. Dia membungkuk sedikit, meletakkan botol itu tepat di samping tanganku. Di jarak sedekat ini, aku bisa merasakan uap panas yang keluar dari kulitnya yang basah. Aroma keringatnya campur dengan bau tanah dan matahari menyerang penciumanku
dengan cara yang sangat menuntut. Tangannya yang kasar dengan urat-urat yang menonjol berada hanya beberapa senti dari lututku. Aku membeku, tidak sanggup bergerak, seolah-olah seluruh otoritas yang kupunya sebagai pemilik sawah ini menguap begitu saja. Aku hanya bisa mengangguk kecil. "Terima kasih, Dharma," ucapku lirih. Namun dia tidak langsung pergi. Dia tetap berdiri di sana, menungguku memberikan perintah. Atau mungkin dia sedang memperhatikan kekacauan yang kusembunyikan di balik wajah datarku. Kesunyian di antara kami terasa sangat aneh, mencekam namun sekaligus intim. Aku mencoba memecah suasana dengan bertanya tentang anak dan istrinya. Pertanyaan yang seharusnya normal, namun di dalam kepalaku itu terasa seperti pengkhianatan. Aku menatap punggungnya saat dia akhirnya pamit dan berjalan menjauh. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi ada juga kekosongan yang tiba-tiba berteriak minta diisi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ada sisi lain yang selama ini kukubur rapat-rapat di balik peranku sebagai ayah dan tuan tanah? Dan yang paling menakutkan adalah aku mulai merasa terbiasa dengan kegilaan ini. Malam ini, rumah ini terasa jauh lebih besar dan jauh lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk sendirian di teras, menyalakan rokok, sebuah kebiasaan yang sebenarnya sudah lama kutinggalkan sejak istriku tiada. Asapnya naik perlahan, menggantung di udara yang dingin, persis seperti kegelisahan yang menyangkut di dadaku. Aku mencoba memanggil kembali wajah istriku. Suaranya, tawa kecilnya yang dulu selalu menghidupkan ruang tamu ini. Aku berharap kenangan itu bisa menjadi benteng untuk menutup celah yang tiba-tiba terbuka sore tadi di sawah. Tapi ternyata, rindu dan kekosongan adalah dua hal yang sangat berbeda. Rindu bisa ku kenang, tapi kekosongan ini ia menuntut untuk diisi. Dan yang mengerikan, wajah yang muncul di balik pekatnya asap rokokku bukanlah wajah istriku, melainkan bayangan punggung Dharma yang basah oleh peluh. Aku mulai marah pada diriku sendiri. Apa-apaan ini? Aku ini pria yang sudah matang, sudah haji 2 kali. Tapi kenapa aku merasa seperti remaja yang kehilangan kendali? Apakah aku sedang mengkhianati janji pada anak-anakku? Ataukah selama ini ada sisi dalam diriku yang terkubur sangat dalam, terkubur oleh norma, oleh peran sebagai tuan tanah yang terpandang, dan kini ia sedang meronta ingin keluar? Aku takut, bukan karena rasa ini salah, tapi karena aku mulai merasa terbiasa dengannya. Aku mulai menerima bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam sini, sesuatu yang belum siap kuakui, namun getarannya jauh lebih nyata daripada angka-angka di laporan keuanganku. Hari-hari berikutnya, aku mencoba kembali ke pola lama, mengunci diri di kantor, menenggelamkan kepala dalam tumpukan laporan distribusi. Aku pikir dengan menjauh dari sawah, aku bisa membunuh getaran aneh ini. Tapi aku salah. Justru di dalam ruangan yang tertutup ini, bayangan Dharma terasa semakin nyata. Sore itu, aku memanggilnya ke kantor gudang. Alasannya sederhana, soal administrasi dan upah tambahan. Dia datang, melangkah masuk dengan kaki-kaki yang terbiasa memijak lumpur. Kehadirannya seketika mengubah suhu di ruangan ber-AC ini menjadi terasa sangat panas. Dia berdiri di depanku, kepalanya sedikit menunduk, menunjukkan hormat yang tulus. Namun bagiku, posisinya yang merendah itu justru terasa sangat mengintimidasi. Aku bisa mencium aroma tanah,
bau keringat yang belum kering, dan jejak matahari yang tertinggal di kulitnya. Aku mencoba bicara, memberikan instruksi yang seharusnya singkat, tapi lidahku terasa keluh. Mataku tanpa sadar terus melirik ke arah lengannya yang kokoh, ke arah tangannya yang kasar dan penuh luka kerja. Aku merasa seperti pencuri yang sedang mengagumi sesuatu yang bukan miliknya. "Ada lagi, Pak?" Suaranya yang dalam memecah keheningan. Aku terkesiap. Jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Aku hanya bisa menggeleng, membiarkan dia pergi dengan sejuta tanya yang tidak berani kuungkapkan. Aku sadar, aku sedang melangkah terlalu dekat ke tepian jurang. Aku bukan lagi tuan tanah yang memegang kendali. Di hadapan kesederhanaan pria ini, aku hanyalah seorang lelaki tua yang rapuh, yang sedang mempertaruhkan seluruh harga dirinya demi sebuah tatapan yang tidak seharusnya ada. Aku pikir ini adalah ujian iman. Aku pikir ini adalah bisikan-bisikan yang harus kulawan dengan sujud yang lebih lama. Sebagai lelaki yang dibesarkan dengan nilai agama yang kuat, pikiranku langsung menolak semua kemungkinan yang muncul dalam benakku. Tidak mungkin. Aku tidak pernah seperti ini. Aku mencintai istriku meski ia sudah tiada. Aku punya anak-anak yang membanggakanku, dan seluruh hidupku selama ini terasa lurus. Tapi rasa itu, ia tidak datang sebagai dorongan yang jelas. Ia datang sebagai keganjilan, seperti batu kecil di dalam sepatu yang tidak terlihat, tapi cukup untuk menyiksa setiap langkah kakiku. Di atas sajadah ini, aku mencoba memanggil wajah istriku. Tawa kecilnya, suaranya yang menenangkan, berharap kenangan itu bisa menutup celah yang terbuka saat ini. Namun ternyata, rindu dan kekosongan adalah dua hal yang sangat berbeda. Rindu bisa kukenang, tapi kekosongan ini terus berteriak, menuntut untuk diisi oleh kehadiran yang nyata. Bayangan Dharma tetap di sana, diam, tenang, dan begitu merenggut warasku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ada sisi dalam diriku yang selama ini terkubur rapat karena peran, norma, dan kebiasaan sebagai tuan tanah terpandang? Pertanyaan itu membuatku takut. Aku tidak ingin menjadi lelaki yang aneh. Aku tidak ingin mengecewakan anak-anakku. Tapi semakin keras aku menekan perasaan itu, semakin ia mencari jalan keluar dengan cara yang lebih liar. Aku merasa terjepit di antara janji masa lalu dan getaran yang tak masuk akal ini. Di dalam kesunyian kamar ini, aku mulai menyadari kenyataan yang paling menakutkan, bahwa aku mulai terbiasa dengan kegilaan ini. Perlahan, aku mulai menerima bahwa ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Sore itu, langit tiba-tiba tumpah. Hujan deras mengurung kami di dalam gubuk kecil ini, memaksa jarak di antara kami terkikis habis hingga tak bersisa. Di ruangan sesempit ini, aku bisa merasakan panas yang memanjar dari tubuh Dharma. Kulitnya yang basah oleh air hujan dan peluh memantulkan cahaya redup dari langit yang menghitam. Bau tanah, bau hujan, dan aroma maskulin yang mentah dari tubuhnya memenuhi setiap sudut paru-paruku, membuatku sesak, membuatku nyaris kehilangan waras. Dia berdiri sangat dekat, hingga aku bisa mendengar deru napasnya yang tenang namun berat beradu dengan detak jantungku yang menggila di balik rusuk. Aku mencengkram tiang kayu gubuk ini dengan sisa tenagaku, mencoba mencari pegangan pada realita yang kian kabur. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, bukan karena melakukan sesuatu, tapi karena menginginkan sesuatu yang terlarang. Dharma tetap diam, setenang batu karang di tengah badai, seolah dia tidak sadar betapa kehadirannya sedang menghancurkan seluruh pertahananku. Aku ingin bicara, ingin menyuruhnya menjauh, tapi lidahku keluh, lumpuh oleh tarikan magnetis yang begitu kuat. Untuk pertama kalinya sejak istriku pergi, aku merasa hidup kembali.
namun dengan cara yang sangat menyakitkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Dharma bisa merasakan getaran hebat yang sedang mengguncangkan tubuhku? Apakah dia tahu bahwa di bawah tatapanku yang kaku ini, aku sedang memohon agar hujan ini jangan pernah reda? Aku mulai menerima kenyataan pahit itu, bahwa aku telah kalah, dan Mitro, tanpa dia sadari, telah menjadi cermin di mana seluruh perubahanku terpantul dengan begitu nyata. Hujan akhirnya reda, meninggalkan bau tanah basah yang menyelinap masuk hingga ke dalam kamarku yang sunyi. Aku berdiri di depan cermin tua ini, menatap sosok pria yang selama 47 tahun kupikir sudah kukenal dengan sangat baik. Pak Baskoro, pemilik sawah, ayah yang teladan, lelaki yang setia pada satu janji. Tapi malam ini, bayangan di dalam kaca itu terasa asing. Aku menyentuh bahuku sendiri, di tempat di mana tetesan air dari rambut Dharma jatuh sore tadi. Masih terasa panas, masih terasa membakar, seolah jejak itu telah menembus kulit dan menetap di tulangku. Aku menyadari sekarang bahwa Dharma bukanlah sekadar anak buah. Dia adalah cermin, tempat segala topeng yang kukenakan selama ini mulai retak dan pecah satu persatu. Aku tidak lagi bisa berbohong bahwa mesin yang kusetel rapi dalam hidupku bukan sekadar bergetar. Ia telah hancur, berganti dengan detak jantung yang liar dan menuntut. Aku takut pada hari esok. Aku takut pada apa yang akan kucari lagi di sawah itu. Namun yang paling menakutkan dari segalanya bukanlah kenyataan bahwa aku menginginkannya, melainkan kenyataan bahwa aku tidak lagi ingin melawannya. Kesunyian ini tidak lagi rapi. Ia berantakan, sama seperti hatiku yang kini terbuka lebar, menunggu sesuatu yang belum berani kusebut namanya. Dharma, tanpa dia sadari, dia telah mencuri sisa hidupku, dan aku membiarkannya dengan sukarela.